Shalom, selamat pagi saudaraku. Ini hari Minggu, jangan lupa untuk beribadah ke gereja lokal kalian masing-masing ya. Jangan lupa doakan gembalamu, doakan pemimpin-pemimpin rohani di gereja lokalmu, dan doakan semua program di gerejamu. Biar Tuhan bekerja dan menjangkau banyak jiwa. Ya, saudaraku, ketika kita kembali membaca kisah Abraham, bagaimana Abraham hidup, maka kita bisa menemukan bahwa Abraham itu adalah pribadi yang memancarkan karakter Kristiani. Meskipun di zaman itu kekristenan belum ada, ya kan? Jauh, sangat jauh sekali belum ada. Tetapi Abraham sudah memancarkan karakter Kristiani. Abraham punya iman dan karakter yang dapat menjadi teladan untuk engkau dan saya. Seorang yang tidak mau membuat persoalan yang menyusahkan orang. Itu teladannya. Dimanapun berada, Abraham adalah seorang yang terhormat. Bahkan di dalam perjalanan Abraham dari Ur dan beberapa kisah interaksinya dengan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan, Abraham itu dipanggil Tuan. Karena Abraham begitu ramah sikapnya. Kita takjub terhadap sikap Abraham terkait dengan Lot, keponakannya. Pada saat gembala-gembala dari Lot dan Abraham itu bertengkar, Abraham berkata, "Tidak baik kita bertikai. Gembalamu, gembalaku, aku dan kau, karena kita masih kerabat. Sekarang pilihlah negeri ini luas bagimu." Mestinya kalau diomongin begitu Lot tahu diri ya. Dia kan seorang keponakan yang dibawa oleh Abraham. Bukan tidak mungkin masa kecilnya Lot itu diasuh oleh Abraham juga bisa loh saudaraku. Ya kan? Mestinya kalau Lot tahu diri dia kan udah deh. Om Abraham pilih dulu deh. Mau yang mana saya setelah itu. Kan begitu kan? Ya kan? Tetapi Lot tidak ngomong begitu saudaraku. Dia melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan, airnya berlimpah, subur. Maka Lot hijau matanya dan dia memilih tanah itu. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham mengalah. Maka Abraham berkata begini sama ponakannya Lot, "Kalau kamu ke timur, aku ke barat. Kalau kamu ke barat, aku ke timur." Itu karakter mengalah. Ya, saya ulang sekali lagi. Karakternya mengalah. Kemudian ketika istri Abraham meninggal, orang Kanaan menyediakan tempat bagi istrinya dengan cuma-cuma loh, free, udah pakai aja. Tetapi Abraham tidak mau terima cuma-cuma. Dia bayar seharga yang berlaku bagi para saudagar. Harga pasaran dia bayar. Walaupun dia bisa mendapatkan gratis, tapi dia nggak mau, dia bayar. Di dalam kisah lainnya ketika dia mendengar Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer, dia bisa berkata, "Rasain kamu." Ya kan? Harusnya gitu kan, jengkel sama ponanya. Tapi enggak loh, Abraham tidak begitu. Dia mengumpulkan orang-orang yang hanya sekitar 318 jumlahnya untuk mengejar raja itu. Coba saudaraku, tadi kita belajar karakter Abraham apa yang pertama? Mengalah. Yang kedua, dia enggak mau cuma-cuma. Dia enggak mau gratisan. Dia enggak mau terima cuma-cuma. Dan ingat saudaraku, Abraham itu adalah seorang pekerja keras. Ini poin yang ketiga, karakternya pekerja keras. Dan bisa jadi seorang panglima perang. Sebab bukan hanya Kedorlaomer, melainkan beberapa raja yang sudah dikalahkan sebelumnya banyak oleh Abraham. Ketika dia kembali, Raja Sodom minta pembebasan atas orang-orangnya yang ditawan. Tapi hartanya diserahkan kepada Abraham. Tapi Abraham berkata apa? Tidak, ambil semua. Yang sudah dimakan oleh bujang-bujangku ya sudah, tapi lainnya ambil semua. Poin yang keempat, karakter dari Abraham. Abraham tidak mau mengambil barang rampasan. Karena dia tahu itu bukan haknya, itu bukan miliknya. Dari 4 karakter ini saudaraku, kita bisa belajar dari seorang Abraham. Apa yang membuat Abraham memilih karakter seperti itu? Kita tidak pernah tahu dengan pasti karena latar belakang masa mudanya Abraham kan tidak jelas saudaraku. Ya kan, tidak tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi dalam Kejadian 12 ayat 7-8 dan ayat-ayat lain tertulis begini.
ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah arah dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kita bisa membaca ayat-ayat yang senada dengan ini ketika Abraham berada di sebuah tempat. Dia selalu membangun mezbah. Kalau diurutkan, agama di sekitar Mesopotamia itu, di daerah Sumeria itu, yang ada hanya agama kuno. Maka bukan tidak mungkin Abraham dan kerabatnya juga pernah memeluknya, saudaraku. Tetapi Abraham mengenal Elohim Yahweh. Maka apapun bentuk penyembahan yang dilakukan Abraham, dia tidak menunjukkan objek penyembahannya kepada siapapun kecuali kepada Elohim Yahweh. Kita bisa mengerti kalau Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi sudah ada dari kekal sampai kekal. Betul ya saudaraku, keagungannya tidak terkira, mau memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham. Karena Abraham menunjukkan hatinya kepada Yahweh. Maka apapun cara penyembahannya, dia memberikan altarnya bagi Tuhan. Bukan untuk dewa lain, bukan kepada objek lain, tetapi kepada Allah Elohim Yahweh, Allahnya Abraham. Allah yang proper name-nya Yahweh, yang menyatakan diri sebagai Allahnya Abraham, adalah Bapa kita itu. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang sama, saudaraku. Dan kemudian selanjutnya di dalam Kejadian 13 dan berikutnya, yaitu perjalanan hidup Abraham. Sebagai manusia, dia juga punya kekurangan. Ketika masuk Mesir, Abraham takut kalau dirinya dibunuh. Maka dia meminta Sarai untuk mengakui bahwa mereka adalah saudara, bukan suami istri, kakak adik. Bayangkan saudaraku betapa pedihnya hati Sarai dan Abraham ketika Firaun hendak mengambil Sarai sebagai istrinya. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham tidak marah. Alkitab tidak mencatat pedihnya hati Abraham. Abraham telah bertekad untuk tidak kembali ke Ur Kasdim. Walaupun dalam masa kekeringan, dia lebih memilih ke Mesir daripada kembali ke Ur Kasdim. Di sini kita bisa lihat ya betapa tinggi integritas Abraham. Dia memilih untuk mentaati Elohim Yahweh Allahnya. Itu integritas yang tinggi. Karakter yang luar biasa. Betul saudaraku, ingat ya, ketika Abraham disuruh Allah menyembelih anaknya Ishak menjadi kurban bakaran, Abraham memberikan. Abraham tidak mencurigai Allah, dan itu sebuah kehebatan yang luar biasa di mata Allah. Kalau boleh kita telusuri hari hidup kita, saudaraku, seringkali Tuhan membawa kita seperti Abraham di dalam situasi-situasi kering, sulit, di padang gurun tanpa air. Betul? Betul ya? Di situ kita habis, saudaraku. Sebagai manusia kita pasti punya kelemahan. Tapi disitulah, di padang gurun itulah, di tanah kering itulah, kualitas imanmu dan imanku dipertaruhkan. Kita tidak boleh mencurigai Allah. Kita tidak boleh mencurigai Allah. Percayalah, Allah pasti menolong. Pasti menolong. Abraham fokus kepada Elohim Yahweh. Dimanapun berada, dia selalu membangun mezbah untuk Elohim Yahweh. Itu yang membuat Abraham takut akan Allah. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Sudahkah kita membangun mezbah? Mezbah kekudusan, mezbah keintiman, mezbah hidup benar, mezbah mulut benar, mezbah hati yang lurus, mezbah pikiran yang tertuju hanya kepada langit baru, bumi baru, dan kerajaan Allah. Maka itulah yang akan membuat kita takut akan Allah. Abraham menghormati dan mempercayai Allah.
Bukankah seharusnya engkau dan saya sebagai orang-orang percaya juga harus menghormati dan mempercayai Allah? Abraham tidak mencurigai Allah yang memang layak dipuji dan dimuliakan. Bukankah kita juga sama, saudaraku? Bagaimana Abraham memperlakukan Allahnya? Bukankah kita seharusnya memperlakukan Allah kita sama seperti Abraham memperlakukan Allah? Bukankah kita harusnya lebih dari Abraham? Karena melalui putra tunggal Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus itu, kau dan saya semakin melihat betapa jelasnya ada pribadi Allah yang benar-benar mengasihi engkau dan saya. Amin, saudaraku. Tujukan hatimu ke Tuhan, hanya kepada Tuhan, tentang Tuhan, hidup untuk Tuhan, mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Selamat pagi, saudaraku. Selamat beribadah ya. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.